Ajudan Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas di kamar rumah dinas Ajudan Polda Kaltara. Diduga korban tewas akibat kelalaian saat membersihkan senjata api. Dan untuk membahas kasus ini, sudah bersama kami bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komisi Kepolisian Nasional, Ibu Pungki Indarti, dan Ketua Indonesia Police Watch, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang Ibu dan Bapak. Selamat siang Mbak Kesia, selamat siang Mas Sugeng. Salam sehat. Pak Sugeng? Sehat selalu. Pak Sugeng, kami belum mendengar suara Pak Sugeng. Mungkin opsi mute bisa dibuka Pak Sugeng? Baik, apakah suara dari studio terdengar? Pak Sugeng, selamat pagi, salam sehat. Ya, baik, sambil menunggu koneksi bersama dengan Pak Sugeng tersambung kembali, kita akan berdialog dengan Ibu Pungki. Ibu Pungki melihat kondisi dan peristiwa yang terjadi dari adanya tewasnya anggota dan ini berada di fasilitas Polda sendiri. Ibu melihat ini seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Kesia. Jadi pertama, Kompolnas turut berduka cita atas meninggalnya Brigpol SH ya. Jadi semoga almarhum Husnul Khotimah dan keluarga diberikan ketabahan. Nah, kedua Mbak, kita melihat bahwa Polda Kaltara sedang melakukan investigasi terkait dengan kasus ini ya. Jadi otopsi sudah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, kemudian tim yang dibentuk oleh Pak Kapolda itu tim gabungan, jadi ada dari Propam, kemudian ada dari Reskrim dan ada dari Dokes. Ini juga kemarin atas perintah Pak Kapolri juga ada supervisi dari Mabes Polri ya. Kita tunggu hasil penyelidikannya dan kita mendorong untuk penyelidikan yang berdasarkan scientific crime investigation. Jadi sudah ada otopsi tetapi juga mesti harus dilihat dari berbagai sisi. Misalnya di TKP ya itu perlu dilihat misalnya ada jejak-jejak DNA ataukah perlu dicek juga sidik-sidik jari gitu ya di situ, kemudian jelaga peluru dan sebagainya. Nah ini juga mesti harus dikumpulkan bersama-sama, kemudian juga dari HP korban itu juga perlu dilihat, diperiksa dengan metode digital forensik, kemudian pistolnya juga perlu ada uji balistik Mbak. Jadi dengan scientific crime investigation maka hasilnya itu valid sehingga kita juga bisa melihat nanti, bisa dianalisa penyebab kematiannya itu seperti apa dan mengapa gitu ya terjadinya hal seperti itu. Nah ini penting karena kasus ini menarik perhatian publik. Jadi publik masih ingat kasus Sambo misalnya ya. Jadi di medsos itu ada banyak yang bicara ini Sambo padahal belum tentu seperti itu. Nah oleh karena itu perlu ada pemeriksaan yang kalau Pak Kapolri menyatakan yang cermat, hati-hati, kalau kami yang profesional dan mandiri seperti itu. Nah kami berharap jika sudah ada hasil dari pemeriksaan maka akan disampaikan secara transparan kepada publik ya, kepada keluarga agar keluarga juga lega, nggak bertanya-tanya gitu ya, karena ini kan sudden death ya, penyebab kematiannya apa, ini juga mengapa begitu gitu ya, jadi supaya keluarga nggak bertanya-tanya dan publik nggak berspekulasi yang hal-hal yang belum pasti gitu ya. Nah seperti itu Mbak. Jadi kami Kompolnas akan mengawal proses ini dan kami berharap semua pihak untuk sabar menunggu. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Pungki. Sebelum kita melanjutkan mungkin kita ke Pak Sugeng. Pak, apakah mungkin sudah terdengar suara dari studio kami? Bagaimana Bapak? Baik,
Sambil kita menunggu terkoneksi kembali, Ibu Pungki mengenai dengan spekulasi yang ada di masyarakat seperti yang tadi Ibu sempat sampaikan, memang begitu banyak adanya dugaan-dugaan yang kemudian circulating di masyarakat terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi, bahkan mengingat juga kondisi seperti ini atau peristiwa seperti ini sempat juga terjadi di Gorontalo kepada Bribtu RF. Kemudian apa rekomendasi dari Kompolnas untuk Polri dalam kasus seperti ini atau mungkin kasus-kasus serupa? Pertama, kalau ini kaitannya dengan senjata api, jadi memang mesti harus baik Ibu Pungki? Ibu Pungki? Mohon maaf pemirsa, ada keterbatasan dari saluran komunikasi yang terjadi antara kami dengan Ibu Pungki. Oh, sudah tersambung kembali. Ibu Pungki, bagaimana? Iya, mohon maaf, ini tadi ternyata ada telepon masuk. Ibu, silakan, diharapkan Bu. Ada kehati-hatian ya, ada kehati-hatian agar dalam merawat menggunakan senjata api itu mesti harus hati-hati. Jadi jangan sampai mencelakai diri sendiri dan orang lain. Itu kepada anggota. Kemudian kepada masyarakat mohon bersabar karena ada banyak kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, termasuk misalnya waktu itu pernah ada kasus seorang anggota yang bunuh diri tapi diduga dibunuh oleh pimpinan. Ini kan masyarakat juga terngiang-ngiang kasus Sambo ya, tetapi kemudian dengan adanya bukti-bukti saintifik, jadi dilihat dari rekam jejaknya, kemudian dilihat dari jejak digitalnya, dilihat dari kondisi-kondisi pada saat yang bersangkutan meninggal dan sebagainya, itu akhirnya diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan bunuh diri. Ini yang kasus Samosir ya Mbak. Kemudian untuk yang kasus anggota Densus 88 ini diduga ada kelalaian anggota, kelalaian senior ya, yang ketika menunjukkan senjata itu ternyata senjatanya nggak terkunci. Jadi ada magazennya, senjatanya nggak terkunci, terus kemudian juniornya terkena. Nah kemudian ada kasus juga ketika anggota sedang membersihkan senjata api, itu dilakukan sambil ngobrol sehingga kemudian juniornya kena gitu ya, rekannya kena seperti itu. Tetapi alhamdulillah waktu itu tidak ada korban jiwa, tetapi juga ada korban luka-luka. Nah ini kan dengan ketidakhati-hatian ini kan membahayakan orang lain. Nah oleh karena itu kami berpesan semua yang diberi kewenangan untuk membawa senjata api mesti harus menjaga prinsip kehati-hatian. Seperti itu Mbak Kesia. Baik Bu Pungki, dari apa yang terjadi mungkin beberapa kasus peristiwa yang terjadi adalah masalah kelalaian. Kemudian apa mungkin dari Bu Pungki memiliki satu pandangan apakah sesuatu yang baik dari evaluasi terkait dengan institusi Polri sendiri ataupun mungkin kebijakan penggunaan atau tanggung jawab dalam ketika menggunakan senjata di masa tanggung jawab seorang Polri. Apakah perlu ada evaluasi tertentu yang akhirnya kemudian menjadi langkah preventif akibat adanya mencegah adanya kelalaian-kelalaian di masa depan? Betul, saya rasa memang atasan langsung itu perlu terus-menerus mengingatkan. Jadi untuk penyimpanannya misalnya ketika tidak sedang bertugas, maka senjata itu harus disimpan. Nah, disimpan di tempat yang aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika membersihkan itu juga mesti harus hati-hati. Jadi jangan sampai hal-hal yang bisa berisiko itu terus kemudian justru terjadi. Nah, ini mesti dilakukan secara hati-hati. Nah, kemudian juga penggunaan senjata api itu juga memang mesti harus menaati prinsip-prinsipnya. Ada prinsip legalitas, ada prinsip necesitas, proporsionalitas, dan kemudian akuntabilitas. Nah, hal-hal ini juga mesti harus diketahui oleh anggota dan dilaksanakan dengan baik. Sebutir peluru saja, jika itu diletuskan, maka pertanggungjawabannya mesti harus ada. Jadi mesti harus diperiksa oleh Propam, seperti itu. Meskipun yang bersangkutan tidak salah, tetapi penggunaan sebutir peluru mesti harus ada pertanggungjawaban. Dan secara berkala, Mbak, itu mesti harus ada pemeriksaan bagi yang membawa senjata api. Itu penting. Jadi misalnya secara emosi juga perlu dicek, terus kemudian kebiasaan untuk berlatih menembak gitu ya, meskipun dia udah bisa gitu ya, tapi mesti harus diasah
secara sering ya, kontinu, reguler, itu belajar menembak lagi, terus kemudian juga bagaimana caranya agar. Baik, Bu Pungki. Bu Pungki, sepertinya komunikasi kami terputus. Kami akan coba terhubung dengan Pak Sugeng selaku Ketua IPW. Pak Sugeng? Iya, Mbak Kesia. Baik. Maaf nih, saya. Salam sehat, selamat siang Pak Sugeng. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Sudah bersama juga dengan kami Ibu Pungki. Pak Sugeng, terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi ini, hasil otopsi Ajudan Kapolda Kaltara, ada dugaan terkait dengan tembus ke jantung penembakan ini. Apakah kemudian Anda melihat kejanggalan dalam kasus ini, Pak Sugeng? Menurut IPW ya, dalam kasus ini harus dilakukan pemeriksaan secara profesional dan akuntabel. Nah, yang akuntabel itu begini, selain menggunakan criminal scientific investigation, harus dibuat jarak Kapolda Kaltara untuk tidak berada dalam posisi terlibat di dalam pemeriksaan perkara ini, apalagi membuat pernyataan bahwa itu karena kelalaian. Ya, mengapa itu terjadi? Saya sebutkan karena peristiwa ini terjadi di rumah dinasnya beliau. Jadi untuk supaya pemeriksaannya akuntabel, harus dibuat jarak antara Pak Kapolda dengan hasil pemeriksaan. Oleh karenanya, pemeriksaan ini harus dilakukan dengan kendalinya oleh Mabes Polri, yaitu Propam dan Dirtipidum, ya, Propam dan Dirtipidum. Kalaupun Dirpidumnya Polda Kaltara dilibatkan, bukan sebagai kendali, pemegang kendali, tapi kendalinya ada di Mabes Polri. Supaya apa? Pemeriksaan ini supaya akuntabel. Itu yang pertama. Yang kedua, akuntabilitas ini bisa terjaga ya, apabila dilakukan secara scientific crime investigation. Semua benda-benda yang ada di dalam tempat kejadian perkara harus diamankan, ya. IPW mau memberikan perhatian, ya. Apakah waktu ditembak itu penembakan terjadi, tembakan meletus itu didengar atau tidak oleh yang ada di sekitarnya? Coba diperiksa apakah ada alat peredam atau benda yang digunakan untuk meredam suara, ya. Karena Indonesia Police Watch mendapatkan informasi ada benda yang digunakan untuk meredam suara tembakan, ya. Meredam suara tembakan itu bisa saja yang sangat sederhana dalam ruangan itu bisa bantal, bisa kain yang dilipat tebal, ya. Nah, ini harus diperiksa, ya. Kalau kelalaian yang seperti dinyatakan Pak Kapolda itu terlalu cepat, ya. Kelalaian membersihkan senjata itu menurut saya kecil kemungkinan, ya. Karena seorang brimob itu terlatih untuk menggunakan senjata dan merawat. Berarti, ya, Pak Sugeng, apakah mungkin kemudian Pak Sugeng memvalidasi bahwa bisa saja ada dugaan bunuh diri yang terjadi? Potensi itu tidak boleh dikesampingkan, ya. Jadi pemeriksaan di tempat kejadian perkara itu sangat penting sekali. Apakah posisi jadi ada residu di tangan korban, ya. Kemudian tangan lain itu apakah ada tanda-tanda yang lain? Kemudian apakah ditemukan di sana benda-benda lain yang terkait dengan soal tembakan, ya. Ini penting ini, ya. Jadi kalau kelalaian terlalu dini lah dikatakan itu, ya. Baik. Jadi gitu. Apakah kemudian kematian anggota Polri karena latar belakang bunuh diri memang sudah sering terjadi dari pengamatan IPW, Pak? Beberapa kali, ya. Bahkan terkait dengan ajudan, ya, itu kemarin di Polda Gorontalo. Oleh karena itu, ini kalau ada anggota yang katakanlah bunuh diri, ya, ini kan merugikan institusi dan juga yang merugikan institusi dan juga keluarga korban sendiri, ya. Oleh karena itu, IPW menyarankan bahwa pimpinan Polri memberikan perhatian khusus kepada anggota-anggota yang punya problem psikologis.
yang sedang tertekan karena tugasnya. Jangan mereka dibiarkan, ya walaupun pangkatnya rendah, tetapi diberi perhatian. Nah, yang bisa melakukan ini atasan langsung, yang bisa mendeteksi kondisi psikologisnya anggota. Jangan didiamkan gitu loh. Ya. Baik, perlu ada kajian dan evaluasi psikologis secara berkala begitu Pak Sugeng? Betul ya, apalagi buat yang memegang senjata ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin bagi Pak Sugeng dan juga Ibu Pungki, barangkali apa yang kemudian perlu secara spesifik dievaluasi dan dikaji dari institusi Polri sendiri di Indonesia, mengingat begitu banyak beberapa kasus terakhir terjadi di Indonesia dan kemudian agar tidak ke depannya kepercayaan masyarakat ini kemudian jadi turun terhadap dengan kredibilitas dari institusi Polri. Dari Ibu Pungki mungkin silakan Ibu. Iya, kalau terkait dengan senjata api memang perlu ada tadi Mbak pemeriksaan secara berkala 6 bulan sekali. Jadi psikologinya, terus kemudian kemampuan menembaknya dan sebagainya. Jangan sampai misalnya dia ada masalah, terus kemudian juga jangan sampai misalnya ada ketergantungan obat-obatan atau ketergantungan minuman keras misalnya. Ini mesti harus dievaluasi. Nah, kemudian juga terkait dengan anggota, ini atasan langsung memang mesti harus mengawasi karena namanya juga anggota kepolisian ya, tugasnya itu berat sekali sehingga tingkat stresnya juga tinggi. Nah, oleh karena itu atasan mesti harus aware terhadap anggotanya. Seperti itu Mbak, untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Ibu Pungki. Dari Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Ya sama dengan Bu Pungki ya. Tadi untuk anggota yang memegang senjata harus ada pemeriksaan berkala secara psikologis ya, termasuk kemudian latar belakang keluarga ya, kemudian latar belakang masalahnya. Terkait dengan anggota tadi juga saya sudah usulkan atasan langsung harus care kepada anggotanya yang memiliki problematik psikologis. Itu tadi ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana kemudian insan Polri sendiri memang menjadi role model di masyarakat dan kemudian kredibilitas mereka dan kesiapan baik kemajuran secara mental maupun psikologis ini perlu dievaluasi secara berkala. Baik, terima kasih anggota Kompolnas Ibu Pungki Indarti dan juga Ketua IPW Bapak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih, salam sehat Mbak Kesia. Salam sehat Mbak Kesia, salam sehat Mbak Pungki.